20 tahun lalu, Anda seharusnya berinvestasi di Amazon, tetapi tidak melakukannya. $10.000 yang diinvestasikan di Amazon, sekarang nilainya menjadi 1,8 juta dolar. Anda pernah mendengar cerita seperti ini sebelumnya. 15 tahun lalu, Anda seharusnya membeli apartemen atau rumah murah, tetapi tidak melakukannya. Harga properti telah berlipat ganda sejak 2009. 10 tahun lalu, Anda seharusnya membeli Bitcoin, tetapi tidak melakukannya. Ada yang bilang Anda seharusnya tidak melakukannya hari ini, tetapi itu cerita lain. Jika Anda punya uang hari ini, apa yang akan Anda lakukan dengannya? Apakah ada investasi yang dijamin akan berhasil 20 tahun dari sekarang dan seterusnya? Baiklah, mari kita bahas bersama, ya. Berikut adalah 15 investasi yang akan Anda sesali jika tidak dilakukan hari ini, 20 tahun dari sekarang. Selamat datang di Alux, tempat para miliarder masa depan datang untuk mendapatkan inspirasi. Pertama, singkirkan diri Anda dan menjadi debt-free. Anda pasti mengharapkan beberapa tips saham, bukan? Namun, jika Anda benar-benar menelitinya, utang Anda jauh lebih merugikan daripada yang Anda kira. Anda mengambil hipotek sebesar $300.000 dan saat Anda melunasinya, Anda menyadari bahwa Anda telah membayar kembali hampir 2 kali lipat. Dan jangan mulai membahas utang kartu kredit. Selama Anda memiliki utang, Anda tidak akan pernah bebas. Awan gelap akan selalu menyelimuti Anda. Dan selama orang lain dapat mengambil hasil kerja keras Anda karena pembayaran yang terlewat, Anda tidak akan pernah bisa tidur nyenyak di malam hari. Melunasi utang secara agresif sekarang akan menjadi investasi terbaik yang Anda buat ketika Anda melihat kembali 20 tahun dari sekarang. Berdasarkan kedekatan dengan budaya atau minat, ada 2 aturan emas investasi real estate. Pertama, sewa mungkin stagnan untuk sementara, tetapi tidak akan pernah turun. Dan kedua, akan selalu ada permintaan sewa di sekitar pusat ekonomi yang kuat. Kedua hal ini jika digabungkan menjadi pepatah menarik lokasi, lokasi, lokasi. Setiap kota memiliki 2 pusat. Pusat kota, biasanya kota tua tempat turis datang berkunjung, yang ramai dengan pertokoan dan perdagangan. Lalu ada pusat bisnis, biasanya tempat kantor perusahaan multinasional berada. Jika Anda memiliki properti di dekat keduanya, akan selalu ada orang yang bersedia menyewa dari Anda. Dan yang perlu disebutkan secara khusus di sini adalah perumahan mahasiswa. Tidak semua kota memiliki universitas yang bagus, tetapi jika kota Anda memilikinya, memiliki properti yang dapat ditempuh dengan berjalan kaki akan menghasilkan arus kas selama universitas tersebut memiliki mahasiswa. Dan sebagai informasi, biaya renovasi biasanya lebih tinggi dan jangka waktunya lebih pendek. Belilah bumi sebanyak yang Anda bisa. Betapa gilanya jika Anda bisa memiliki kemampuan untuk memiliki sebidang planet bumi, betapa gilanya jika Anda bisa membeli sebidang tanah, menanam benih di tanah, dan generasi setelah Anda meninggal, mereka dapat memakan buah dari pohon yang Anda tanam, kecuali jika anak-anak Anda bertengkar di antara mereka sendiri, kecuali jika Anda mengalami keadaan darurat medis, tidak ada alasan mengapa tanah harus dijual. Itu adalah kekayaan generasi terbaik. Populasi meningkat. Orang-orang pindah dari kota, infrastruktur di luar jaringan menjadi lebih umum. Anda dapat melihat kemana arahnya, bukan? Kesenjangan antara lahan perumahan dan pertanian mungkin menjadi salah satu arbitrase terbesar di generasi kita. Ketika membeli tanah dan membangun rumah yang layak harganya lebih murah daripada harga apartemen kota, ada ketidakselarasan nilai yang ditetapkan pasar. Dan disitulah uang berada. Menempatkan uang Anda di S&P 500 dan tidak menyentuhnya. Kenyataannya, Anda tidak akan tahu seperti apa Amazon berikutnya sampai ia menjadi sebesar Amazon. Namun, ada cara bagi Anda untuk memanfaatkan infrastruktur ekonomi negara yang paling haus uang di bumi demi keuntungan pribadi. Dana indeks menggabungkan 500 perusahaan dengan kinerja terbaik di negara tersebut dan Anda dapat berinvestasi di sekumpulan perusahaan ini secara keseluruhan. Sebagian besar dari mereka akan berhasil di masa mendatang. Ketika sebuah perusahaan berkinerja buruk, perusahaan itu dikeluarkan dan diganti dengan perusahaan baru yang lebih menjanjikan. S&P 500 melakukan hal itu untuk AS. Indeks untuk pasar Inggris adalah FTSE 100. Perusahaan adalah mesin paling efisien yang diketahui manusia dalam hal menghasilkan nilai ekonomi. Jadi, otomatisasikan investasi Anda untuk mereka. Sisihkan 10, 15, 20% dari pendapatan bulanan Anda untuk indeks tersebut dan jangan sentuh apapun yang terjadi. Anda tidak perlu mengatur waktu pasar. Anda tidak perlu memilih saham dengan cermat. Anda hanya perlu melakukannya secara konsisten dan melupakannya. 20 tahun dari sekarang, Anda akan menghasilkan lebih banyak uang daripada orang-orang terpintar di Wall Street. Terpintar di Wall Street. Seni.
Dan kemudian ada seni. Semakin tinggi jumlah orang super kaya di seluruh dunia, semakin besar pula minat terhadap karya seni blue chip yang jumlahnya terbatas. Karena karya seni premium jarang berpindah tangan, permintaan akan karya seni selalu berada pada titik tertinggi sepanjang masa, apapun iklim ekonominya. Seni telah menjadi misteri besar bagi kami sampai kami melihat di balik layar dan menyadari betapa banyak uang yang ada dalam seni dan mengapa orang kaya berbondong-bondong membelinya sebagai kelas aset. Rumah lelang ikonik Sabe baru-baru ini merilis data penawaran internal untuk pertama kalinya. Mereka menemukan bahwa tahun lalu penawaran untuk karya seni senilai antara 20 hingga 50 juta melonjak 60%. Saat itulah setiap pasar lainnya mengalami perubahan. Pasar ini adalah klub paling eksklusif di dunia, selalu diminati dan seperti yang ditunjukkan sejarah, selalu naik. Faktanya, sebelum sponsor kami di Masterwork datang, bahkan kolektor terkaya di dunia hanya bisa mendapatkannya selama musim lelang yang ditentukan. Namun, Masterwork sebagai platform telah menjadi pembeli terbesar di pasar. Mereka memiliki lebih dari 300 penawaran dari legenda seperti Picasso dan Monet, serta nama-nama baru seperti Kaws dan Banksy. Mereka membuat investasi dalam seni semudah membeli saham, jadi Anda dapat berinvestasi dengan cara yang sama seperti yang dilakukan orang-orang super kaya. Lebih dari 883.000 orang telah bergabung dengan platform tersebut sejauh ini. Karena sejak awal, setiap penjualan karya seni yang mereka lakukan telah menghasilkan keuntungan bagi investor. Saham dari artis populer telah terjual habis dalam beberapa jam. Biasanya, Anda tidak memiliki akses ke jenis peluang ini kecuali seseorang mengizinkan Anda masuk. Namun, pelanggan Alux bisa mendapatkan akses prioritas untuk mulai berinvestasi hari ini. Kunjungi masterwork.art, Alux, atau klik tautan di deskripsi. Anda akan melewati daftar tunggu yang harus dilalui semua orang dan langsung menuju hal-hal yang menyenangkan. Berinvestasilah dalam perjalanan. Semua orang mengira perjalanan itu mahal, lalu Anda menjadi tua dan menyadari hidup Anda telah berlalu begitu saja. Ketika Anda melihat kembali tahun sebelumnya, apa yang Anda ingat? 1 atau 2 acara besar dan perjalanan yang telah Anda lakukan? Bukan. Nah, kesadaran ini menghantam kami seperti sebongkah batu bata. Sejak saat itu, kami melipat gandakan anggaran perjalanan kami setiap tahun. Kami tidak hanya bepergian lebih banyak, tetapi juga bepergian lebih jauh. Pikiran Anda berkembang berdasarkan seberapa jauh Anda bepergian dari tempat yang Anda anggap sebagai rumah. Menghabiskan uang untuk perjalanan membuat Anda lebih kaya. Anda dapat mengetahui seseorang telah pergi ke suatu tempat dari cara mereka membawa diri, dari seberapa sadar mereka akan diri mereka sendiri, dan cerita apa yang dapat mereka ceritakan kepada Anda. Itu membuat Anda merasa hidup Anda tidak sia-sia, bahwa Anda telah pergi ke suatu tempat, melihat banyak hal, dan tidak mati dalam kurungan yang Anda buat sendiri. Dalam jangka waktu 10 hingga 20 tahun, tidak ada yang menyesal bepergian jauh. Berinvestasilah pada kesehatan Anda. Setiap dolar yang Anda investasikan untuk kesehatan Anda sekarang akan menghemat ratusan dolar. 20 tahun dari sekarang. Pencegahan sedikit lebih murah daripada pengobatan. Namun, orang tidak melakukannya karena hal itu berlawanan dengan cara kita dibesarkan. Anda baru memperbaiki sesuatu setelah rusak. Itu konyol. Tanyakan kepada siapapun yang bercerai, apakah hubungan mereka berjalan baik, alih-alih memperbaiki hubungan sejak dini. Luangkan waktu sejenak untuk menganalisis tubuh Anda saat ini. Apakah Anda merasa kuat atau lemah? Apakah punggung bawah Anda sakit? Seberapa segarkah Anda? Apakah hanya dengan ditanyai pertanyaan-pertanyaan ini membuat Anda migrain? Satu hal yang pasti, 20 tahun dari sekarang, kesehatan Anda akan jauh lebih buruk daripada sekarang. Anda harus menghabiskan banyak uang untuk merasa setengah dari kondisi Anda saat ini. Itu akan menyebalkan. Menjadi tua itu menyebalkan. Anggaplah investasi ini sebagai cara untuk membuatnya tidak terlalu menyebalkan. Berinvestasi dalam hubungan dengan pasangan Anda. Anda ingin mendengar sesuatu yang kontroversial? Hubungan Anda dengan pasangan lebih penting daripada hubungan Anda dengan anak-anak Anda. Nah, oke, kami sudah mengatakannya. Saat anak-anak Anda berusia 18 tahun, Anda telah menghabiskan 90% waktu bersama. Anak-anak akan berada di sekitar Anda selama 18 hingga 25 tahun. Pasangan Anda akan bersama Anda sampai Anda meninggal. Jumlah jam yang dihabiskan bersama pasangan Anda mengalahkan jumlah jam yang dihabiskan bersama anak-anak Anda dengan perbandingan 5:1. Meskipun berlawanan dengan intuisi, demi kesejahteraan pribadi Anda harus lebih menekankan hubungan yang Anda miliki dengan pasangan Anda. Kencani mereka, buat mereka kagum, teruslah mencintai mereka. Buat mereka terus-menerus jatuh cinta kepada Anda. Jagalah satu sama lain, lewati kesulitan bersama dan keluarlah dengan ikatan yang lebih kuat dari sebelumnya. Setelah lokasi, orang yang akan Anda habiskan hidup bersama adalah orang terpenting dan keputusan terpenting yang harus Anda buat dalam hidup Anda. Jadi, jangan anggap remeh yang satu ini.
Perkenalkan, Next AI, teman trading AI yang setia. Nikmati keuntungan trading. Berinvestasilah dalam hubungan yang Anda miliki dengan teman-teman Anda. Bukan berarti setelah usia tertentu Anda berhenti mendapatkan teman baru, tetapi karena cara hidup manusia diatur, Anda tidak mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan teman lama yang baru. Jadi, Anda terjebak dengan teman-teman yang telah Anda buat. Jika Anda beruntung memiliki pasangan yang merupakan persahabatan sejati, Anda sebaiknya menghargai mereka. Jangkau, bantu, tanyakan kabar, habiskan waktu bersama, ajak anak-anak Anda bermain dengan anak-anak mereka. Jika Anda benar-benar teman mereka, Anda tidak bertanya, bagaimana saya bisa membantu? Anda melihat mereka berjuang dan Anda langsung turun tangan dan membantu. Anda tidak ingin mati sendirian di rumah besar suatu hari nanti. Anda lebih baik minum bir di teras sambil bercanda. Tetapi beberapa orang menyadari hal ini terlambat dalam hidup. Jangan biarkan persahabatan memudar karena kurangnya komunikasi. Nyalakan kembali persahabatan Anda. Semakin tua Anda, semakin Anda akan menjadi pelemah persahabatan. Anda akan ingin menyingkirkan beberapa teman Anda, tetapi pergi ke acara spesial teman atau menghubungi mereka di saat-saat sulit mereka adalah suatu keharusan. Mereka tidak akan pernah melupakannya, karena Anda juga tidak akan melupakannya. Jika ayah mereka meninggal dan Anda tidak menghubungi mereka, Anda bukanlah teman sejati. Jika mereka sedang mengalami sesuatu dan Anda tidak berusaha untuk meluruskan mereka, Anda bukanlah teman sejati. Harapannya adalah mereka melakukan hal yang sama untuk Anda. Pengalaman manusia Anda berkembang berdasarkan jumlah orang yang dapat Anda ajak berbagi. Itulah mengapa orang yang sendirian di rumah mewah memiliki pengalaman keseluruhan yang lebih buruk daripada orang-orang yang minum bir di teras. Dalam pendidikan keuangan Anda, karena kekayaan Anda 20 tahun dari sekarang adalah hasil dari keputusan keuangan yang Anda buat saat ini, sebaiknya Anda mulai lebih memperhatikan apa yang Anda lakukan dengan uang Anda. Kebanyakan orang hidup dengan kesombongan buta karena ketidaktahuan. Mereka percaya bahwa mereka lebih pintar daripada orang lain sampai mereka melihat angka-angka mereka. Angka tidak berbohong. Periksa papan skor. Rata-rata, setiap buku pengembangan diri yang Anda baca membuat Anda 1% lebih kaya. Anda membaca 1, 2, 3 buku dan sepertinya tidak banyak yang terjadi, tetapi semuanya bertambah. Anda bisa membaca hingga 100 kali dan sangat jarang penghasilan Anda tidak berlipat ganda. Biaya acara mungkin sangat mahal, tetapi jika Anda menghadirinya cukup sering dan benar-benar melakukan bagian jaringan dengan cara yang seharusnya, Anda mungkin menemukan klien dan hubungan kemitraan yang akan Anda hasilkan uangnya selama beberapa dekade mendatang. Itu akan sangat menguntungkan. Hal tentang pendidikan keuangan adalah permainannya tidak terbatas. Semakin banyak Anda belajar, semakin baik Anda dalam permainan uang. Idealnya, Anda ingin menjadikannya kebiasaan sehari-hari, 10 hingga 15 menit setiap hari. Beri otak Anda konten tentang uang. Konten tersebut akan bertambah seiring waktu. Ini disebut menaikkan termostat keuangan Anda. Dan kami akan membahas konsepnya di video lain. Semakin Anda memahami aliran uang, semakin tinggi penghasilan Anda. Kami muak dengan podcast yang memakan waktu 3 jam untuk mendapatkan nilai sebenarnya selama 10 menit. Dengan buku-buku yang kami selesaikan dalam beberapa hari yang bisa menjadi postingan blog. Jadi, kami langsung ke sumbernya dan membuat aplikasi di sekitarnya. Anda bangun dan sambil minum kopi pagi, Anda dapat memasang headphone dan menyalakan aplikasi Alux. Aplikasi ini menyaring wawasan yang paling dapat ditindaklanjuti tentang kekayaan dan kebahagiaan dari para ahli terkenal di dunia dalam waktu 15 menit. Aplikasi ini telah menjadi game changer bagi siapa saja yang telah mencobanya, dan kami mengundang Anda untuk bergabung dengan mereka. Kunjungi alux.com/app sekarang juga dan mulailah menganggap serius pendidikan keuangan Anda. 20 tahun dari sekarang, Anda akan memberitahu orang lain tentang aplikasi kami, dijamin. Berinvestasilah pada kesehatan spiritual dan emosional Anda. Orang-orang memendam sesuatu hanya untuk meledakkan hidup mereka di kemudian hari. Jika Anda tidak menyembuhkan diri sendiri, Anda akan berdarah pada orang-orang yang tidak menyakiti Anda. Tidak ada kata terlambat untuk mencari makna, tetapi berusia 45 tahun dan masih mencari diri sendiri jelas bukan gambaran yang indah. Temukan versi Tuhan Anda dan lakukan yang terbaik untuk menjalani hidup yang akan membuatnya, dia, dan dirinya bangga. Jika Anda beruntung, dalam pencarian Anda akan makna, Anda akan menemukan kedamaian. Ini Esen gokil nih, lagi viral banget nih abangku. Ini tuh esek yang bikin mancing 7 kali lebih cepat strike abangku. Berinvestasilah pada keterampilan sosial Anda.
Berapa lama Anda berencana bersembunyi di balik tirai keintrovertan? Itu adalah narasi yang wajar ketika Anda berusia 14 tahun dan takut berbicara dengan perempuan atau laki-laki, tetapi akan sangat canggung jika berada di meja dengan seseorang yang berusia 30-an yang tidak dapat mengobrol. Pada saat Anda berusia 30 tahun, Anda seharusnya dapat berbicara dengan siapapun. Anda seharusnya telah menguasai kemampuan berbicara di depan umum, mengajarkan sesuatu kepada orang lain, dan memimpin. Tidak semua orang akan menggunakan keterampilan ini secara profesional, tetapi Anda harus berurusan dengan keluarga, teman, dan pihak-pihak terkait lainnya. Karisma, kepercayaan diri, dan keterampilan sosial adalah beberapa keterampilan hidup yang paling diremehkan yang memiliki kemampuan unik untuk berkembang. Keterampilan-keterampilan tersebut berperan dalam efek jaringan, yang berarti jika orang-orang senang berada di dekat Anda, mereka akan mengundang Anda ke suatu tempat. Mereka akan memperkenalkan Anda kepada orang lain. Tiba-tiba, akses Anda tumbuh secara eksponensial, dan begitu pula jaringan Anda. Jadilah orang yang mampu bercerita, menghibur orang. Belajarlah untuk mendengarkan, menunjukkan empati, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan hebat. Ketahui kapan harus serius, dan kapan harus menjalani hidup dengan santai. Ini adalah keterampilan yang tidak banyak orang kuasai, dan Anda pernah bertemu mereka sebelumnya. Orang-orang yang mengerikan, jangan seperti mereka. Berinvestasilah untuk membentuk rumah Anda menjadi tempat berlindung yang aman. Rata-rata orang memiliki 4 tempat yang mereka sebut rumah. Yang pertama, tempat Anda masih tinggal bersama orang tua Anda. Kedua, tempat pertama yang Anda datangi setelah pindah. Kumpulkan semua tempat yang Anda sewa ke dalam yang satu ini. Ketiga adalah tempat pertama yang benar-benar Anda miliki. Dan keempat, rumah tempat Anda memutuskan untuk membesarkan anak-anak Anda. Saat Anda maju dari 1 ke 4, Anda seharusnya dapat mengumpulkan seperangkat barang yang memungkinkan Anda merasa damai. Dari hal-hal kecil seperti sandal atau jubah mandi favorit Anda hingga bantal, kasur, kursi, atau peralatan dapur. Rumah adalah tempat Anda tahu di mana segala sesuatu berada dan segala sesuatunya sesuai dengan keinginan Anda. Bayangkan bangun di pagi hari di tempat yang tidak terlalu Anda sukai, di mana sejak Anda membuka mata, Anda membenci apa yang Anda lihat. Itu bukanlah cara hidup yang baik. Berinvestasilah untuk mendokumentasikan hidup Anda. Manusia memiliki bias waktu. Masa kini tidak akan terasa berharga sampai Anda melihatnya kembali sebagai masa lalu. Mengambil foto atau merekam video kehidupan sehari-hari mungkin tidak terasa istimewa saat ini, tetapi seiring berjalannya waktu, nilainya akan meningkat secara eksponensial. Cetak foto-foto Anda. Foto-foto itu akan terasa berbeda saat Anda memegangnya secara fisik. Kita dulu tidak memiliki foto apapun, sekarang memiliki terlalu banyak foto, tetapi tidak pernah melihatnya. Meskipun mungkin tidak terlihat glamor, dokumentasikan hari-hari awal perjalanan Anda. Dokumentasikan perjuangan Anda. Dokumentasikan prototipe pertama Anda, kantor pertama Anda. Dokumentasikan diri Anda di tahun Anda saat ini. Anda tidak perlu mempublikasikannya. Ini untuk Anda. Unggah ke saluran YouTube pribadi dan tinggalkan saja di sana. 20 tahun dari sekarang, ketika mereka membuat film dokumenter tentang hidup Anda, ini akan berguna. Berinvestasilah untuk merasa nyaman dengan diri Anda sendiri. Meskipun yang terakhir ini mungkin terdengar agak luas, ini dimaksudkan untuk merangkum kesehatan mental dan hubungan Anda dengan masyarakat. Bayar terapis untuk membantu Anda mengatasi masa lalu Anda. Kunjungi beberapa terapis jika perlu sampai Anda menemukan terapis yang tidak hanya berpura-pura tahu apa yang mereka lakukan. Luangkan waktu untuk merenungkan mengapa orang lain membuat Anda merasa seperti itu dan mengapa Anda memberi mereka kekuatan itu. Mengapa Anda ingin membuat orang lain terkesan dan mengapa? Siapa yang menetapkan ekspektasi untuk hidup Anda dan apa bedanya dengan ekspektasi Anda sendiri? Beberapa orang menyia-nyiakan separuh pertama hidup mereka dengan berpura-pura menjadi seseorang yang bukan dirinya. Jika Anda melakukannya sekarang, jika Anda menemukan suara Anda 20 tahun dari sekarang, Anda akan melihat kembali momen ini sebagai momen yang menentukan dalam hidup Anda. Jika Anda hanya dapat melakukan salah satu dari ini tahun ini, itu akan menjadi kesuksesan yang terjamin. Investasi mana yang akan Anda lakukan? Mari kita lanjutkan percakapan di kolom komentar. Dan sebagai ucapan terima kasih karena telah menonton hingga akhir, inilah bonus rahasia Anda. Sekarang lebih baik daripada nanti. Contohnya, memiliki anak sekarang daripada menunggu. Mari kita awali dengan mengatakan bahwa membawa anak ke dunia adalah keputusan besar dan Anda harus melakukannya saat Anda yakin mampu membesarkannya dengan benar. Dengan risiko dicap kuno, jangan punya anak di luar nikah dan jangan punya anak saat Anda masih anak-anak. Dengan demikian, menunda keputusan untuk memiliki anak biasanya merupakan sesuatu yang dilihat orang sebagai sebuah kesalahan. Anda tidak perlu menunggu menjadi jutawan sebelum memiliki anak. Anda hanya perlu mencapai titik dalam hidup Anda di mana Anda yakin dengan kompetensi Anda. Dari perspektif kebahagiaan dan tujuan hidup, anak-anak menawarkan pengembalian investasi yang tak tertandingi. Selama ratusan juta tahun, kita telah berevolusi untuk mencintai dan menerima cinta, untuk merasakan kebahagiaan sejati saat kita memiliki keturunan. Anak-anak akan membuat Anda merasakan
merasakan kebahagiaan sejati. Itu terprogram dalam kode genetik kita. Jadi, seiring bertambahnya usia, sadarilah bahwa waktu berkualitas yang dihabiskan bersama mereka sangat berharga dan tidak dapat dibandingkan dengan apapun. Jadi, ketika Anda membuat keputusan untuk menunda memiliki anak, Anda hanya memilih untuk menghabiskan tahun-tahun berkualitas rendah dalam hidup Anda bersama mereka. Anda tidak akan dapat mengimbangi mereka dengan cara yang sama. Anda tidak akan bisa berbicara bahasa mereka atau menyerap hal-hal yang mereka minati dengan cara yang sama seperti yang Anda lakukan saat ini. Masyarakat menganggap tidak apa-apa untuk memiliki anak sekitar usia 40 tahun, dengan asumsi Anda mampu hamil dengan aman dan memiliki dana untuk membayar IVF, yang kemungkinan besar diperlukan setelah usia 35 tahun. Coba hitung saja, jika Anda hamil saat berusia 41 tahun, Anda akan berusia 42 tahun saat mereka lahir. Pada ulang tahun mereka yang ke-18, Anda, teman saya, akan berusia 60 tahun. Tidak yakin apakah Anda pernah menghabiskan waktu dengan orang berusia 60 tahun, tetapi kesenjangan budayanya terlalu lebar. Dan mungkin Anda tidak pernah benar-benar memikirkannya dengan cara ini, tetapi ini adalah sesuatu yang ingin kami sampaikan kepada Anda, karena jika Anda berusia awal 30-an dan lajang, serta berharap suatu saat dapat memulai sebuah keluarga, semuanya seharusnya sudah berjalan. Bermain Peter Pan terlihat menyenangkan. Narasi seperti, saya tidak akan pernah menikah atau tidak akan pernah punya anak jauh lebih umum saat ini daripada 20 tahun yang lalu. Sampai Anda menyadari bahwa Anda mungkin tidak mendapatkan pilihan untuk melakukannya, pilihan itu mungkin dibuat untuk Anda. Kemudian segalanya menjadi nyata. Jadi temukan jalan Anda, tetapi bertindaklah dengan tujuan dan rasa urgensi jika ini yang Anda inginkan. Jika Anda berkomitmen untuk menggunakan waktu Anda sebaik mungkin, tulis kata jam di kolom komentar. Mari kita lihat berapa banyak dari Anda yang baru saja mendapat panggilan bangun.